Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ambar Sri Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu Ibu Slametyani Budiati selaku pengajar praktik, Bapak Heri Pratomo selaku fasilitator, dan saya sendiri Ambar Sri Lestari selaku calon guru penggerak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan kepercayaan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran kami sajikan dalam dua kasus. Kasus yang pertama adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Kasus pertama, pada hari Sabtu pagi di kelas 6, pada jam pelajaran, seorang siswa bernama Nesya terlambat datang ke sekolah. Nesya terlambat datang ke sekolah dan terlambat mengikuti pelajaran. Kenapa terlambat? Silakan duduk dulu. Siapkan bukunya, langsung mengikuti pelajaran ya. Nesya, kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena saya terlambat datang ke sekolah. Jam berapa? Jam 7.30. Kamu tahu sekolah ini masuknya jam berapa? Jam 7.30. Baik, kalau kamu berangkat jam 7.30, sedangkan sekolah ini juga masuknya jam 7.30, apakah kamu bisa hadir tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Nah, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga seperti itu manusiawi. Ibu juga pernah datang terlambat di kelas. Tapi kita akan berusaha memperbaiki sama-sama ya. Kita akan mencari solusi agar Mbak Nesya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, Mbak Nesya pasti punya alasan kenapa Mbak Nesya datang terlambat. Karena bangunnya kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Karena semalam main HP sampai lupa waktu, lalu tidur larut malam. Iya, Mbak Nesya terlambat ke sekolah karena main HP sampai larut malam dan tidurnya juga larut malam sehingga akhirnya kesiangan. Apakah Mbak Nesya ingin memperbaiki? Ini Bu, Bagaimana cara memperbaikinya? tidak main HP sampai larut malam dan tidur lebih awal. Lalu memasang alarm. Jika alarm tidak berfungsi, maka saya akan minta tolong kakak atau orang tua untuk membangunkan saya. Bagus. Kapan kira-kira akan dilakukan? Malam ini Bu. Baik, terima kasih Mbak Nesya sudah berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik. Ibu doakan semoga Mbak Nesya menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan di kelas ini ya. Iya Bu. Sekarang Mbak Nesya boleh kembali ke kelas. Iya Bu. Contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran pada kasus 2 yaitu siswa makan pada saat jam pelajaran. Peristiwa pada kasus 2 adalah sebagai berikut. Pada saat jam pelajaran pertama, siswa sedang melaksanakan ulangan harian. Seorang siswa bernama Asifah tertunduk. Saya pikir dia tidur, lalu saya menghampirinya. Ternyata Asifah sedang makan di dalam kelas saat ulangan berlangsung.
Mbak Asifa, kamu masih apa? Masih makan? Makannya nanti ya? Iya. Dikerjakan dulu tugasnya. Mbak Sifa tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena tadi saya makan di kelas saat jam pelajaran. Apakah Mbak Sifa tahu itu perbuatan salah atau benar? Salah Bu. Iya, Ibu tahu. Makan itu adalah kebutuhan. Ibu terkadang kalau lapar juga makan. Tapi kita harus tahu kapan saat yang tepat kita untuk makan. Kamu tahu kan Mbak Sifa? Tahu Bu. Nah sekarang Mbak Sifa, apakah Mbak Sifa tidak sarapan? Tidak Bu. Kenapa tidak sarapan? Karena kalau Syifa sarapan nanti akan terlambat ke sekolah Bu. Memangnya Mbak Sifa bangun jam berapa? 6.30 Bu. Kenapa tidak sarapan? Karena setelah bangun tidur saya menonton TV, lalu mandi. Setelah itu ternyata sudah pukul 7 lewat. Lalu Syifa langsung buru-buru untuk berangkat ke sekolah. Oh jadi begitu. Mbak Sifa sudah benar. Mbak Sifa buru-buru ke sekolah agar tidak terlambat sampai sekolah. Nah sekarang Mbak Sifa untuk memperbaiki hal tersebut, apakah Mbak Sifa masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu, menghargai orang lain dan diri sendiri. Apakah kalau makan di kelas itu Mbak Sifa sudah menghargai orang lain dan diri sendiri? Belum Bu. Nah di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita di sini bersama-sama mencari solusi agar Mbak Sifa tidak kembali lagi makan di kelas ya. Ya, jadi apa yang akan Mbak Sifa lakukan? Saya akan selalu sarapan dan berangkat sekolah tepat waktu. Iya bagus. Kapan kira-kira akan dimulai? Insya Allah besok Bu. Iya. Terima kasih ya Mbak Sifa sudah mau memperbaiki diri. Besok lagi Mbak Sifa biar lebih tertib melakukan keyakinan kelas dan tidak melanggar aturan lagi ya. Terima kasih Bu. Ya Mbak Sifa, semoga besok lagi bisa lebih menghargai diri sendiri dan orang lain. Begitu ya Mbak Sifa ya. Iya Bu. Sekarang Mbak Sifa boleh kembali ke kelas. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Askara Madani. Saya dari kelas 6 SD Bawang. Restitusi tadi bersama Bu Ambar membuat saya senang karena saya jadi tahu permasalahan saya yang suka datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Ambar, saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Halo, perkenalkan nama saya Ashifa. Saya tadi ketahuan makan di kelas dan saya dipanggil oleh Bu Ambar ke ruang BK. Tapi saya tidak dimarahi loh, malah saya dan Bu Ambar mencari solusi agar tidak makan di kelas lagi dan mengatur waktu untuk sarapan dan berangkat sekolah tepat waktu. Terima kasih Bu Ambar sudah mencari solusi dan waktu untuk berangkat sekolah saya. Sekali lagi terima kasih Bu Ambar. Dari dua kasus tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.